Podcast Mabit Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di saat ini di podcast Mabit Media, yang Masya Allah kita bersama narasumber kita Al Ustadz Sarbini Tanjung Hafizahullah Ta'ala. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair Ustadz. Ini Ustadz, ada sebuah pertanyaan Ustadz yang saat ini lagi viral nih Ustadz di sosial media nih Ustadz, tentang 700 jamaah yang gagal Ustadz berangkat. Jemaah apa ini? Jamaah umroh Ustadz. Oh, Yang 700 Ustadz, yang viral tuh Ustadz, yang katanya dari Jawa Timur tuh Ustadz. Kira-kira apa sih kendalanya Ustadz? oke. Saya jawab nih langsung. Iyalah Ustadz, jangan lama-lama kali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaitan dengan permasalahan dengan penyelenggaraan ibadah umroh, hal yang senantiasa terulang permasalahannya itu memang berkisar antara visa, tiket pesawat, penyelenggaraan pembimbingan seperti di tanah suci, hotel, dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu fasilitas. Itu sebenarnya bukan merupakan hal yang baru ya, karena memang sudah menjadi problematika terutama di travel umroh ini. Senantiasa setiap tahunnya itu memang ada permasalahan yang di sektor itu saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau menilik kembali mengenai permasalahan-permasalahan ini, sebenarnya hal ini sudah diantisipasi ataupun sudah diberikan solusi yang terbaik ya, baik itu dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi yang dalam hal ini senantiasa memberikan regulasi-regulasi terbaru setiap tahunnya dan menginformasikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sebenarnya sudah banyak ya, jauh-jauh hari sebenarnya Kementerian Haji dan Umroh Saudi itu memberikan statement ataupun regulasi-regulasi yang sifatnya itu semuanya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi para jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Nah, yang kaitannya dengan permasalahannya yang kita dengar di surat kabar ataupun di media cetak atau di media sosial yang belum lama ini terjadi, yang kita dengar ada kegagalan berangkat 700 jemaah dari Bandara Juanda di Surabaya. Nah, sebenarnya ini berita seperti ini untuk masa-masa sekarang ini ya, yang sebenarnya regulasi itu sudah lama disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi kepada Kementerian Agama, kemudian disosialisasikan kepada hampir ke seluruh asosiasi travel resmi dalam hal ini yang berizin di bawah Kementerian Haji dan Umroh ataupun Kementerian Agama, bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sebenarnya sudah lama disosialisasikan mengenai aturan-aturan terbaru yang kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Makanya sangat disayangkan kalau ada juga terjadi hal-hal permasalahan sekarang ini yang kaitannya dengan keberangkatan, dengan visa, dengan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sebelum jauh-jauh hari mereka sebelum menentukan keberangkatan itu sebenarnya itu sudah final lah. Seperti yang kabar terbaru ya Ustadz ya. Iya. Regulasi terbaru dari kerajaan ya Ustadz ya, tentang visa umroh. Itu gimana lagi Ustadz yang terbaru nih? Itulah ini yang mau saya lanjutkan. Yang informasi yang kita terima dari permasalahan jemaah yang berangkat dari bandara, kegagalan berangkat jemaah umroh dari Bandara Juanda yang katanya sebanyak hampir 700 jemaah itu, yang saya tangkap dari informasi surat kabar media sosial itu, mereka beralasan bahwa semakin sulit dan
kompleksnya mengenai urusan-urusan administrasi yang kaitannya dengan visa umroh ini. Nah, sebenarnya ini tidak menjadi satu masalah besar kalau travel ini ya memang mau eh, memahami kembali mereka ini kan sebenarnya sebuah penyelenggara. Ya, terlepas dia tuh resmi atau tidak resmi, tapi yang saya tahu dari media sosial mereka tuh katanya penyelenggara ibadah umroh resmi. Tapi kalau seandainya dia memang resmi, itu sebenarnya sudah otomatis dia senantiasa akan mendapatkan update berkaitan dengan aturan-aturan terbaru yang diterapkan atau ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, mengenai yang katanya permasalahan mereka di visa sampai terkendala sampai akhirnya tidak keluar, itu sebenarnya permasalahannya tidak seperti sesulit yang mereka sampaikan di media sosial. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Kerajaan Arab Saudi itu juga sudah memberikan ultimatum, sudah mengumumkan, baik itu di media sosial, baik itu di kelembagaan secara pemerintah, level pemerintah maksudnya, dan maupun kepada muasasah dan travel umroh baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena memang di tahun musim umroh di 1447 Hijriah ini ada satu ketentuan aturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrohnya, bahwa menjadi salah satu syarat mutlak di sistem nusuk, ya, yang dalam hal ini merupakan satu aplikasi yang mengatur untuk penerbitan visa. Nah, di dalam itu sekarang di sistem nusuk ini sekarang sudah diterapkan untuk hotel-hotel yang memang diiktiraf ataupun yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Artinya harus hotel-hotel yang mempunyai izin. Ibaratnya teridentitas lah ibarat dari kerajaan ya sedang Iya, terdaftar lah ya dari pariwisata terregistrasi oleh Kementerian Haji dan Umroh. pariwisata kerajaan lah ya. Ya, jadi kalau seandainya hotel-hotel yang diajukan atau yang didaftarkan oleh travel umroh ini kepada pihak muasasah, kalau seandainya dia tidak terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh, sudah otomatis akan Tertolak. Ya, sudah tertolak. Dan kemungkinan besar permasalahannya di situ. Kemungkinan besar masalah. Kenapa? Nggak mungkin lah dia gagal berangkat, ya. Kalau dengan alasan visa tidak keluar, karena alasan pemerintah Arab Saudi istilahnya menghambat untuk itu. Nggak ada. Pemerintah Arab Saudi tidak pernah. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan sesuatu masalah yang kita sendiri sebenarnya itu paham, tapi berusaha menutupi kesalahan kita dengan melimpahkan kesalahan kepada orang lain, mengkambing hitamkan istilah itu tidak boleh, karena itu jauh-jauh hari kita sudah tahu itu. Berarti jamaah itu harus bijak ya saja. Ya, kalau jemaah bagaimana lah ya, dia sebatas karena dia memang sebagai peserta atau sebagai jemaah, sudah otomatis dia akan mengikut bagaimana yang sudah ditentukan oleh pihak travel. Dia mana mau tahu dia apa yang ketentuan Kerajaan Arab Saudi, apa aturan-aturan yang selalu dikeluarkan untuk penyelenggara ibadah umroh ini, mereka nggak akan tahu itu, karena itu merupakan satu ketentuan yang memang harus diterapkan oleh sebuah lembaga atau penyelenggara ibadah umroh ini. Dalam hal ini travel umroh. Jadi mereka harus paham itu. Berarti kan saat regulasi yang dikeluarkan dari kerajaan sekarang ini bahwasannya travel umroh itu harus mesan tiket hotel dulu di Saudi atau di Mekah ya, Sat? Iya. Bukan tiket istilahnya. Jadi nama BRN. BRN itu merupakan booking reservation number. Artinya kalau di dalam tiket pesawat itu PNR-nya, kode bookingnya itu sudah confirm, sudah terkonfirmasi
dari pihak travel yang mempunyai izin untuk beroperasi, ya, dan diiktirafkan ke dalam sistem nusuk. Oh, sudah masuk ke dalam sistem nusuk. Nah, begitu sudah sudah dimasukkan ke dalam sistem nusuk, secara otomatis proses untuk penerbitan visa itu bisa secara langsung diterbitkan. Berarti Begitu sekarang sistem sekarang. Berarti sekarang jamaah itu harus ibaratkan harus cari gali tahu gitu Sad, ya. Jadi gini Sad, pertanyaan yang selanjutnya Sad, kira-kira tips untuk para jamaah itu untuk memilih travel Sad. Karena kan banyak travel Sad, travel umroh banyak nih ya kan. Setahu anak kan Sad harus memiliki PPU ya kan gitu. PPIU kan gitu kan Sad ya. Apa sih Sad saran dari Ustadz? Ya, PPU dalam hal ini memang merupakan salah satu perusahaan yang berizin di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kelayakan itulah yang bisa diizinkan oleh pihak pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah umroh ini. Karena memang dari perjalanan ibadah umroh ini dari tahun ke tahun senantiasa ada permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya travel-travel dalam tanda kutip yang tidak berizin. Makanya penertiban itu senantiasa dilakukan pihak Kementerian Agama untuk istilahnya mengantisipasi segala permasalahan yang timbul yang akhirnya jemaah menjadi korban. Ya, termasuk saat ini kan Sad, Mabit Tour ini kan udah terdaftar PPU-nya Sad. Alhamdulillah. Dan setiap bulan adalah jadwal-jadwal keberangkatan ya Sad. Ya. Pertama itu lah Sad ya. Jadi tipsnya untuk memilih travel itu memang harus punya izin yang jelas. Jadi kita nggak khawatir ya kan Sad. Ya, salah satu yang menjadi tolak ukur para jemaah, ya, para calon jemaah umroh yang ingin memilih travel, yang pertama adalah kita lihat dulu legalitasnya. Itu syarat mutlak. Nah, yang kedua, kita lihat dulu track record daripada travel umroh ini. Jangan ya mentang-mentang travelnya besar, gitu kan, tapi baru terbit, gitu kan. Kemudian memberikan harga yang betul-betul super murah, ya langsung tanpa basa-basi ataupun tanpa meneliti terlebih dahulu, langsung daftar, gitu kan. Harus dilihat dulu track record mereka. Kemudian dilihat juga SDM-nya. Nah, apakah mereka sudah mempunyai pengalaman yang sifatnya itu ya punya pengalaman selama perjalanan ibadah umroh ini, apa mereka sudah punya pengalaman yang cukup baik untuk menyelenggarakan ibadah umroh ini. Karena dikhawatirkan dikhawatirkan kita tidak, bukan artinya kita menimbulkan image buruk ya terhadap travel umroh, tidak. Tapi memang ada beberapa travel umroh dalam hal ini, mungkin oknum daripada travel umroh ini, mereka orientasinya itu senantiasa ke profit, ke keuntungan, ya, ingin mendapatkan komisi yang besar, sehingga cara apapun mereka gunakan. Ya, padahal kan travel itu kan pelayanan ya kan Sad, jasa ya kan Sad. Ya, bukan hanya itu, bukan hanya travel ini pada umumnya ya memang dia suatu lembaga perusahaan yang berbasiskan jasa. Tapi yang tidak kalah penting, bahkan poin utama daripada travel umroh ini diberikan izin dan untuk dalam penyelenggaraan ibadah umroh ini adalah bagaimana tujuan utama jemaah itu ke sana itu bisa tercapai. Masya Allah. Ngapain jemaah itu ke sana coba? Habis uang ya kan Sad. Uangnya habis. Kemudian energinya habis, waktunya terbuang, tapi nilai ibadah nggak dapat. Makanya kenapa travel umroh ini berbeda dengan travel umum? Ya karena memang secara nama saja, secara kelembagaan aja, ini naungannya berbeda. Travel umum itu kan dia naungannya ke Dinas Pariwisata. Iya. Nah, travel umroh ini kan dia naungannya ke Kementerian Agama. Makanya penekanan nilai ibadah di situ harus ada. Dan ini menjadi beban tanggung jawab moral. Ya. Tidak hanya bagi owner atau pemilik dari travel umroh, tapi orang-orang tim yang termasuk di dalam itu semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah juga akan bertanggung jawab apabila ya terjadi
permasalahan dengan jemaah umroh ini nanti ke depannya. Termasuk itu mengenai ibadahnya. Ya, termasuk di luar dari fasilitas ya. Kita mungkin kalau fasilitas mungkin kebanyakan travel sudah memberikan yang sifatnya itu sesuai, yang sifatnya itu mewah, yang sifatnya itu betul-betul memuaskan secara fisik daripada jemaah ini. Makan enak, tidur nyenyak, ya kan, kemudian jalan sana kemari, oke. Tapi nilai ibadahnya di mana? Nah, ini harus kita betul-betul tekankan kepada calon-calon peserta jemaah ini bahwa berilah pemahaman edukasi yang betul-betul menitik beratkan kepada nilai-nilai ibadahnya di situ. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit, kemudian energi, waktu, dan kesempatan yang mereka harus tinggalkan, ya, itu mereka tidak tersia-siakan. Jadi ada manfaatnya mereka itu ke sana memahami setiap langkah yang mereka lakukan selama mereka berada di tanah suci. Masya Allah. Nah, itu maksudnya. Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Edukasi ya untuk para jamaah ya kan dalam memilih travel ya kan, daftar apa ibaratnya regulasi terbaru dari kerajaan. Ya Masya Allah Ustaz, syukron jazakallah khairan. Untuk para pemirsa yang ada di mana-mana lah di luar sana lah gitu kan, banyak pengetahuan yang diberikan dari beliau tentang travel umroh. Jadi kita nggak sembarangan untuk mendaftar ya kan. Ya baiklah, kita cukupkan di sini untuk podcast hari ini di Mabit Media tentang pertanyaan seputar umroh. Bila ada pemirsa yang ingin bertanya, isi aja di kolom komentar atau menghubungi admin di bawah ini. Di bawah inilah, bukan di bawah inilah ya kan. Ingat, kalau mau umroh di Mabit Tour aja. Ya, dan kita tutupi podcast hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.